warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Arum. Saya dari SMKN 2 Ciamis. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Bisnis Daring dan Pemasaran dengan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta PPG 200 10074 Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Sehat ya. Selalu jaga kesehatan ya, karena kita masih dalam masa pandemi seperti ini. Apalagi sekarang grafiknya di Ciamis khususnya terus meningkat setiap harinya. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga kondisi badan. Yang 3M jangan lupa ya, sering mencuci tangan, menggunakan masker. Semangat untuk belajar, karena sebentar lagi kita juga akan melakukan penilaian akhir semester ya. Tidak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dilimpahkan untuk kita semua, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh Ajis ya, Jis? Ya Bu, siap. Ya, sebentar. Ya, silakan Jis, pimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran online kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa, say. Ya, terima kasih untuk Ajis ya, Jis. Terima kasih juga pada siswa-siswa semua yang telah bersedia untuk mengikuti pembelajaran melalui Zoom ini, ya. Nah, sebelum mulai, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas hari ini. Untuk pengetahuan dasarnya masih tetap di 3.14, yaitu menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang dan jasa, dan di 4.14 di keterampilannya adalah melakukan pengujian produk barang dan jasa. Jadi tujuan pembelajarannya di sini diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menguraikan pengertian uji emisi gas buang. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak uji emisi gas buang terhadap lingkungan ya dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi prosedur alat uji emisi gas buang dengan tepat. Dan yang keempat adalah ini adalah tujuan dari pengetahuan dari keterampilan. Peserta didik diharapkan mampu melakukan uji emisi gas buang dengan baik dan tepat. Itu tujuan dari pembelajaran yang akan yang diharapkan setelah mempelajari materi ini.
Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajarannya. Jadi nanti begini, Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu melalui media PowerPoint. Setelah itu, Ibu akan berikan salah satu permasalahan yang nantinya harus kalian kupas tuntas ya. Harus kalian berikan tanggapan atas permasalahan yang terjadi. Lalu selanjutnya melaksanakan pengisian soal di LKPD yang sudah Ibu share. Ya sebelumnya di GCR, di Google Classroom. Ya, alhamdulillah Ibu lihat banyak yang sudah hadir di kelas ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya. Kurang lebih 20 orang ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan jangan lupa untuk mengisi link absensi di Google Classroom. Ya, untuk menambah semangat dalam pembelajaran kita hari ini ya. Halo, terdengar suara Ibu dengan jelas? Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Jelas. Ya. Jelas. Kita ini dulu, kita bakar dulu semangatnya ya. SMK? Ya. Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK 2? Yes. Semangat. Ya. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan materi dulu sebentar ya. Ibu share. Ada terlihat? Ada, Bu. Ya. Ada. Materinya masih seputar prosedur pengujian produk barang dan jasa, emisi gas buang. 3.14-nya menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang dan jasa. 4.14 melakukan pengujian produk barang dan jasa. Tujuan pembelajarannya tadi sudah Ibu sampaikan di awal bahwa yang pertama peserta didik mampu menguraikan pengertian uji emisi gas buang dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis dampak uji emisi gas buang dengan tepat. Peserta didik mampu mengidentifikasi prosedur alat uji emisi gas buang dengan tepat. Dan peserta didik mampu melakukan uji emisi gas buang dengan baik dan tepat. Sebelum ke uji emisi gas buang, kita berbicara dulu mengenai mutu produk. Mutu produk atau kalian yang lebih pahamnya kualitas produk. Mutu produk, kualitas produk. Nah, jadi berdasarkan dua pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa mutu produk merupakan kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan persyaratan yang diinginkan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan bisa terwujud. Jadi dari mutu itu berbanding mutu atau kualitas ya, itu pada akhirnya pada kepuasan konsumen atau pelanggan. Selanjutnya, menurut Kaspers, dimensi kualitas produk meliputi 8 dimensi. Yang pertama yaitu performance. Performance adalah kinerja, ya, yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti dan dapat didefinisikan sebagai tampilan dari sebuah produk sesungguhnya. Yang kedua, reliability atau tingkat keandalan suatu produk. Yang ketiga, fitur. Fitur adalah keistimewaan tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap dan dapat didefinisikan sebagai tingkat kelengkapan atribut yang ada pada sebuah produk. Yang keempat, conformance to specification, artinya kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana sih karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, customer perceived quality adalah kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality, yaitu kualitas yang dirasakan. Bila mana diterapkan pada pengukuran kualitas makanan dan minuman, maka perceived quality merupakan kualitas dasar yang dimiliki sebuah makanan dan minuman. Selanjutnya, itu jadi 8 dimensi kualitas produk. Selanjutnya, kita mulai masuk ke alat uji produk kendaraan bermotor tentang alat uji emisi. Mengapa mobil dan motor perlu melakukan uji emisi?
Dengan melakukan uji emisi, pemilik kendaraan dapat mengetahui efektivitas proses pembakaran bahan bakar, lebih mudah untuk menyetel campuran udara dan bahan bakar secara tepat, mengetahui kondisi mesin, mengirit bahan bakar, serta mengoptimalkan tenaga mesin mobil, dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Diselaraskan juga dengan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor sekian. Nah, ini adalah beberapa dampak pencemaran udara yang bisa kita rasakan ya terhadap lingkungan, juga pada kesehatan terutamanya untuk tubuh kita sendiri. Jadi dari dampak pencemaran udara atau polusi udara itu bisa mengganggu mata, tenggorokan, paru-paru, jantung, sistem reproduksi, perut, dan otak. Nah, ini adalah emisi yang dihasilkan oleh setiap kendaraan, terdiri dari hidrokarbon, karbon monoksida, karbon dioksida, dan oksigen. Kita bahas satu-satu. Ini contoh struk dari hasil uji emisi gas buang. Di dalamnya ada CO, ada HC, ada CO2, O2, lambda, AFR. Ya. Kita bahas. Yang pertama, karbon monoksida atau CO. Untuk CO, menunjukkan efisiensi pembakaran yang ada di dalam silinder pembakaran mesin injeksi yang efisien sekitar 0,2 hingga 1,5% dengan nilai ideal 0,5%. Sedangkan untuk karburator sekitar 1 hingga 3,5% dengan nilai ideal sekitar 1 hingga 2%. Itu untuk karbon monoksida. Lalu yang kedua, karbon dioksida atau CO2 menunjukkan hasil pembakaran yang ada di dalam mesin. Nilai idealnya mesti di atas 12%. Semakin besar nilainya, maka akan semakin baik pembakaran yang terjadi. Oksigen atau O2, apabila gas pembuangan mengeluarkan oksigen terlalu banyak, berarti menandakan proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin tidaklah efisien. Nilai idealnya tidak melebihi 2%. Dari 2% berarti terdapat kebocoran pada sistem gas ya. Gas pembuangan ataupun setelan bahan bakarnya terlalu irit. Jika nilai oksigennya semakin dekat dengan nilai 0, maka proses pembakaran yang terjadi akan semakin baik. Tadi jelas terlihat semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, Jelas. mudah-mudahan jelas ya, bisa dipahami. Selanjutnya ya, kita masuk ke pemaparan masalah ya. Kita simulasi dengan pemaparan masalah. Sebentar, Ibu. Ada, Bu, ada. Ya. Ada, Bu, ada. Ada, Bu. Ada. Ada. Balik lagi nih sama kita. Gimana kabar kalian? Ini untuk lebih memahami lagi ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan emisi gas buang. Emisi gas buang adalah sisa hasil pembakaran dari bahan bakar di dalam mesin pembakaran, seperti mesin pembakaran luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem buangan mesin. Contoh mudah lainnya bisa kalian lihat pada asap knalpot yang dikeluarkan kendaraan bermotor di sekitar kalian. Sisa hasil pembakaran berupa air H2O, gas CO atau disebut juga karbon monoksida yang beracun. CO2 bisa diuji dengan sebuah alat. Alat itu biasa disebut dengan alat uji emisi. Alat uji emisi ini adalah sebuah alat uji untuk menganalisa dan mengetahui tingkat konsentrasi dari nilai HC, CO, dan ozon. Sudah tadi terlihat? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Satu lagi kita belum masuk ke masalah ini. Jadi salah satu penyebab pencemaran yang terjadi di muka bumi. Kurangnya perbaikan berkala membuat emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan menjadi pemicu polusi udara tersebut. Terlihat tidak? Ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, saat melakukan Terlihat, Bu. Terlihat. pengawasan rantai pabrik Sabtu siang. Dari uji emisi gas buang yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang, dari 132 kendaraan yang dilakukan uji gas emisi, 23 kendaraan dinyatakan tidak lulus, dan kendaraan inilah yang menjadi penambah pencemaran udara yang lain. Dari 1 sekian yang 31 yang diuji, 30 lulus uji, 11 unit kendaraan tak lulus uji.
Vicky Putra. Yang akan kita bahas adalah dari permasalahan yang barusan Ibu sharekan ya. Mengingat kalau di DKI itu sebanyak 70% itu pencemaran udara atau polusi udara itu diakibatkan oleh asap knalpot dari kendaraan bermotor, baik mobil ataupun motor. Untuk memulai tanggapan dari berita yang Ibu sampaikan, silahkan. Karena kita adalah model pembelajarannya adalah discovery learning, jadi hanya kalian yang kalian dituntut untuk aktif berbicara, untuk aktif mengeluarkan pendapat. Silahkan. Jika ada yang ingin ditanggapi, yang ingin dikeluarkan pendapatnya jangan malu-malu ya. Keluarkan rasa percaya dirinya ya, bahwa kalian itu punya hak dalam mengeluarkan pendapat ya, jadi jangan merasa malu. Silahkan, siapa yang pertama mau menanggapi tentang permasalahan barusan? Silakan. Ya, saya saja, Bu. Siapa? Sahrul? Ya, Bu. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Rahman. Tentang video pengujian emisi yang dilakukan di Kota Padang. Suaranya, Rul. Ya, sebentar. Saya setuju apa yang mereka lakukan untuk menjaga lingkungannya dengan cara mengurangi penyebab pencemaran udara. Tapi sayangnya kendaraan yang diuji tidaklah cukup banyak. Mungkin karena kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri, atau karena misalkan dengan menerbitkan aturan bahwa kendaraan yang sudah lewat 10 tahun dilarang beroperasi di jalanan. Bagaimana pendapat Ibu Guru atau teman yang lain? Ya. Sudah, Rul, tanggapannya? Ya, Bu, sudah. Ya, sebelum Ibu menjawab, silakan. Ada yang mau menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Sahrul? Ada yang berani? Ya, Bu. Ya, Bu. Siapa? Adit? Ya, silakan, Dit. Ya. Saya akan menanggapi dari Sahrul tadi. Menurut saya akan ada dua jawaban jika kita melihat dari dua sisi. Yang pertama, mungkin itu memang bagus. Karena benar, polusi datang dari kendaraan-kendaraan yang sudah tua dan kurang terawat. Tapi jika dilihat dari sisi lain, akan banyak orang tertekan dengan aturan ini. Karena kita tahu juga bahwa ekonomi di Indonesia tidak merata. Bagus juga untuk mengurangi kepadatan di jalanan. Tapi kita juga harus memikirkan masyarakat golongan menengah ke bawah. Ya. Jika harus menuruti beli kendaraan baru setiap 10 tahun sekali. Kendaraan di setiap daerah menerapkan metode seperti pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meluncurkan aplikasi uji emisi bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat setempat yang akan melakukan uji emisi kendaraan yang dimiliki. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Adit, bagus sekali tanggapannya. Sahrul juga tadi bagus sekali tanggapannya. Berarti Adit menanggapi ya bahwa apa yang sudah yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta itu mengenai EUJ itu bagus sekali ya menurut Adit ya, bisa dikembangkan juga di daerah yang lain. Ada lagi yang mau menanggapi dari apa yang sudah Adit paparkan? Saya, Bu. Silakan. Ajis, ya bagus Jis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Yajis Maulana. Ya. Saya akan menanggapi yang tadi sudah ditanggapi oleh Adit. Silakan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Adit. Memangnya apa saja fitur dalam aplikasi uji emisi itu, Adit? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Silakan Adit bisa menjawab, Dit. Siap, insya Allah bisa. Iya, bagus. Silakan, Dit. Dari aplikasi uji emisi memiliki fitur utama, di antaranya pengecekan hasil uji emisi kendaraan, sejarah uji emisi kendaraan, informasi daftar bengkel pelaksana uji emisi terdekat, pendaftaran kendaraan.
Ya, sudah lengkap sekali ya informasinya, Adit. Bagus, pencarian informasinya bagus. Lalu ada lagi tidak yang mau menanggapi apa yang sudah teman kalian paparkan? Adit. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Pak Asep. Silakan Asep Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Wendy. Saya tadi akan menanggapi sedikit tentang tanggapan dari Adit mengenai kenapa tidak menerapkan saja aplikasi uji emisi pada setiap daerah seperti DKI Jakarta. Ya, saya benar. Saya sangat setuju. Jadi bisa diterapkan juga di Padang untuk menerapkan aplikasi uji emisi. Sekian, Bu. Ya, bagus sekali. Ya, jadi intinya kalau pencemaran udara itu tidak segera ditangani ya dengan baik dan benar, maka itu akan terjadi akan membahayakan ya lingkungan kita semua ya, lingkungan atau lingkungan sekitar juga terdampaknya pada kesehatan tubuh kita sendiri. Ya. Sudah bagus sekali. Ada lagi yang mau menanggapi? Apa sudah cukup? Ya, Ibu ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah memberikan tanggapannya dengan berani dan percaya diri ya, dan tentu saja bertanggung jawab atas jawaban yang telah kalian sampaikan. Selanjutnya untuk LKPD sudah Ibu share di Google Classroom berikut dengan soal evaluasi dan ada kuisis ya. Kuisis atau post-test nanti bisa kalian isi di akhir pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke soal LKPD. Jadi kalian boleh keluar dulu dari link Zoom meeting ini. Nanti silakan secara mandiri kerjakan soal LKPD sebanyak 5 nomor dan nanti harus dipresentasikan oleh beberapa orang siswa atau perwakilan dari kalian semua untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Pencarian informasi untuk pengumpulan data atau pengolahan data nanti bisa kalian kerjakan secara mandiri, dan jika ada yang kurang paham bisa kita diskusikan di WA grup kelas. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Karena kita dulu Bisa, Bu. kembali lagi ya ke Zoom meeting berikutnya, nanti aku share kembali alamatnya. Nah, ketemu lagi kan nanti di sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anak-anak baik? Alhamdulillah. Baik. Sudah dikerjakan soal LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, bagus. Ada kendala tidak? Ada kendala? Alhamdulillah tidak, Bu. Alhamdulillah lancar, Bu. Bagus. Ya, untuk tadi juga sudah Ibu pantau di WA grup kelas ya, sudah Ibu pantau. Sebagian besar dari kalian sudah memahami apa yang Ibu tanyakan dalam soal LKPD. Nah, kita mulai saja. Karena harus ada yang presentasi, karena model pembelajaran kita tadi Discovery Learning, jadi pada Discovery Learning itu sebelum akhir pembelajaran itu kalian harus mempresentasikan apa yang sudah kalian cari informasi-informasinya. Nanti kita diskusikan di Zoom ini.
Silahkan, siapa yang mau presentasi hasil pekerjaannya? Tadi Ibu lihat hasil pekerjaan Nandi sudah selesai, ya. Nandi, Sahrul, Ajis, itu sudah selesai pekerjaannya. Boleh Nandi ya yang pertama untuk mempresentasikan? Bisa Nandi? Siap, bisa Bu. Ya, nanti Ibu Bisa. share screen dari laptop Ibu ya. Pekerjaan Siap, Bu. Nandi. Ini sudah Ibu terima pekerjaannya. Sebentar. Siap, Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nandi Mahardika. Saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri terstruktur LKPD. Untuk nomor 1, menurut pemahaman Anda, apa pengertian emisi gas buang? Jawabannya, menurut pemahaman saya, emisi gas buang adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam atau combustion chamber. Nomor 2, mengapa perlu dilakukan uji emisi gas buang? Jawabannya, melakukan pengujian emisi gas buang sangat penting karena kita bisa mengetahui kondisi mesin kendaraan, apakah bahan bakar boros atau tidak, kompresi mesin bagus atau tidak, pembakaran campuran bahan bakar dan udara sempurna atau tidak, dan pengapian mobil bagus atau tidak. CO, karbon dioksida, berbahaya apabila terhirup oleh manusia karena dapat mengganggu pernapasan. Kemudian yang kedua, CO2 atau karbon dioksida, berbahaya terhadap pemanasan global. Yang ketiga, NOx atau nitrogen oksida, mengakibatkan perih dan gangguan pernapasan. Yang nomor 5, berapakah ambang batas atau baku mutu emisi gas buang kendaraan yang sesuai dengan standarisasi? Jawabannya, spesifikasi standarnya adalah CO 0% sampai 2% maksimal, HC 0 ppm sampai 100 ppm, lambda 0,97% sampai 1,03%. Dan presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nandi atas presentasinya yang sangat luar biasa dan sangat jelas sekali ya. Selanjutnya, apakah ada yang mau menanggapi? Tadi Ibu lihat dari jawaban nomor 1, 2, 3, 4 semuanya sudah benar ya dari Nandi. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang ingin menambahkan atau mungkin bahkan tidak setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nandi. Silahkan, siapa yang mau berani berkomentar ya terhadap apa yang sudah disampaikan Nandi. Silahkan, ada? Saya, Bu. Silakan. Siapa ya? Sarul, Bu. Sarul. Ya, Rul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Sarul. Saya di sini ingin sedikit menanggapi perihal apa yang disampaikan oleh Nandi. Ya. Sebenarnya tadi media atau di daerah lain adalah top skor penghasil polusi terbanyak di Indonesia. Terlepas dari sudah ataukah belum, tapi ayolah kita semua bekerja sama, kita satukan niat dan tekad yang kuat untuk mengulang kembali program uji emisi secara gratis. Namun dengan lebih menyeluruh, lebih terencana dengan matang, serta pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Insya Allah cita-cita kita semua yang ingin mengurangi polusi ini dapat tercapai. Terima kasih Bu, sekian. Selanjutnya ada yang mau berkomentar kembali untuk menanggapi apa yang sudah Sahrul sampaikan barusan. Silahkan. Saya, Bu. Silahkan. Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Julianto dari kelas 12 TK 4. Saya ingin menanggapi apa yang Nandi sampaikan dan juga berkaitan dengan apa yang saudara Sahrul sampaikan. Sama seperti Sahrul, saya juga sangat setuju dengan apa yang Nandi paparkan tadi. Tapi tentang menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan sosialisasi dari pemerintah, bagaimana cara yang paling tepat. Sementara yang kita semua tahu mengatur masyarakat agar selaras beriringan itu sangat sulit. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Rizal, betul, meskipun sangat sulit prosesnya, tapi kita semua harus ingat keselamatan semua. Masih ada lagi yang mau menanggapi? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rizal tadi. Boleh, silakan kembali Sahrul. Baiklah Rizal, mohon disimak. Saya akan menjawab pertanyaan Anda barusan tentang bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat. Pemerintah pastilah punya jiwa kepemimpinan dan wibawa yang cukup untuk mengumpulkan rakyatnya. Ajaklah emisi gas buang, apa itu pengujian emisi, apa dampaknya, apa tujuannya, dan apa bahayanya, serta sebutkan dasar hukum yang mengaturnya. Jelaskan dengan bahasa yang lebih merakyat agar mudah dipahami. Terima kasih. Ya, bagus sekali Sahrul. Sedikit lama-lama jadi bukit ya. Yang penting kita mau berusaha dan pemerintah juga harus bisa memperhatikan kita semua ya, terutama dari pencemaran udara tersebut, lingkungan, polusi itu sangat berbahaya. Masih ada lagi? Ibu sangat senang sekali karena kalian sangat berani sekali untuk berpendapat ya. Dari beberapa pertemuan terakhir ini, Ibu lihat kalian sudah ada keberanian untuk berpendapat, bagus sekali ya. Karena memang seharusnya begitu ya. Ada lagi tidak yang mau menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Sahrul? Sangat paham dengan apa yang saudara Sahrul katakan tadi. Semoga kita semua dapat mewujudkan cita-cita kita semua untuk mengurangi polusi udara ini. Walaupun tidak mungkin untuk benar-benar hilang, setidaknya polusi akan berkurang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah hampir di ujung ya, di ujung pembelajaran. Ibu mau tanya dulu, apakah kalian sudah paham dengan apa yang sudah Ibu sampaikan dan teman-teman kalian sampaikan? Paham. Dari mulai pengertian, uji emisi gas buang, dampaknya, juga apakah sudah paham? Paham. Ya. Paham. Siapa yang mau berani memberikan kesimpulan atas apa yang telah kita pelajari hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan kesimpulan dari tadi hasil pembelajaran. Jadi, kesimpulannya, pengujian emisi gas buang sangat penting untuk dilakukan agar kondisi mesin kendaraan kita menjadi lebih baik dan tidak akan mengganggu pada kesehatan manusia dan juga lingkungan. Serta kita harus punya kesadaran untuk menservis kendaraan secara berkala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandi, terima kasih ya. Ya, setelah Nandi menyimpulkan, kita samakan suaranya ya. Semoga suaranya kita simpulkan kembali. Jadi karena kalian semua adalah siswa dari teknik kendaraan ringan otomotif, tentu saja kalian harus tahu tentang uji emisi gas buang. Dan hal itu juga nanti akan diujikan di uji kompetensi ya, kelas 12 yang sebentar lagi akan kalian laksanakan. Jadi dengan melakukan langkah-langkah uji emisi yang benar, berarti kita telah melakukan prosedur uji emisi sesuai dengan SOP. Jadi lakukanlah uji emisi secara berkala agar kendaraan kita terjaga emisinya dengan baik dan tidak akan menambah polusi dan pencemaran udara. Sekaligus kita juga sudah berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Tuh ya, bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, kita dulu lakukan refleksi pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah saya pelajari hari ini dari tadi di awal sampai terakhir,
Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini mengenai dampak negatif emisi gas buang terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia. Serta tadi dijelaskan juga beberapa upaya yang bisa jadi alternatif untuk menanggulangi polusi berlebih yang dihasilkan oleh emisi gas buang kendaraan. Semoga ilmu yang saya dapatkan hari ini bisa bermanfaat di lain waktu. Bukan hanya untuk saya pribadi, tapi juga untuk semua yang ada di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, untuk kehidupan kita ke depannya. Amin. Ya. Ibu tidak lupa ingatkan untuk kalian melakukan absensi di link di Google Classroom. Sudah Ibu share linknya ya. Juga di sana sudah ada soal kuisis ya. Sebentar. Nih seperti ini. Ini ya, ini untuk post test. Ini Ibu sudah buat kuisis, ada 10 pertanyaan, satu pertanyaan waktunya 60 detik. Jadi kalian harus bisa menjawabnya diusahakan dengan benar. Kalaupun tadi nanti di akhir ada jawaban yang salah, boleh nanti diulang kembali. Classroom untuk absensi juga ini di Google Classroom untuk hari Senin sekarang 30 November 2020. Jangan lupa untuk diisi. Dan pekerjaan dari LKPD-nya tolong nanti di-upload di Google Classroom. Ada juga evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nanti jangan lupa untuk di-upload hasilnya di Google Classroom. Ya. Iya, Bu. Dipahami? Ya, bisa. Atau ada yang kurang paham boleh ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran. Sudah cukup? Cukup, Bu. Ya. Sudah, Bu. Kita ke jargon SMK kembali ya, biar tetap semangat ya. SMK. Bisa. Bisa. SMK. Bisa. SMK 2. Yes. Yes. Yang semangat ya. Meskipun pandemi, kita harus tetap semangat untuk menjaga imunitas kita harus tetap bagus ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita menutup pembelajaran, silakan alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk sebagai rasa ucapan terima kasih dan rasa syukur yang teramat besar ya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua karunia yang telah dilimpahkan. Silahkan Ibu minta untuk Daipa yang memimpin doa di akhir pembelajaran. Silahkan Daipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan semoga apa yang kita pelajari tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daipa. Ibu ucapkan juga terima kasih untuk kalian semua yang telah bersedia hadir di pembelajaran Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa untuk